atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Nang pertama ulun mengucapkan ribuan terima kasih awan MC. Tanpa MC mikrofon kersawat kami. Yang kedua awan guru Faisal, alhamdulillah mengajari kami. Jadi sudah diajari bukan kemana tinggal mau batin. Cuma sebelum itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mohon sabar satu mat. Sabar satu mat. Memang kita sudah lawas, tetapi karena malam ini malam berkah, semakin lawas semakin berkah. Kayu sanduduk kelilet akar, muncul memang lawas berduduk harus pulang pak. Sabar, sabar. Kayu sanduduk kelilet akar, jangan pulang gara-gara parut lapar rakas bubar. Jangan. Kayu sanduduk kelilet akar. Kita harus menghormati guru Faisal jauh-jauh dari negeri Banjar, datang ke Tembilahan memberi yaitu nasihat kepada kita ilmu tauhid yang sangat mendalam. Kita mengambil sejarah datuk kita, itu datuk kita. Ada datuknya Gusti Nata, ada datuknya siapa? Datuk kita. Datuk kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke orang kanggung siji kanggung kami orang kanggung mat siji kanggung mat sak dunia. Mergo tanpa adanya nurnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ora ono alam iki lan ora ono apa-apa sing urip nang alam iki tanpa nurnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nang Jawa jangan terlalu arai, nang Banjar jangan ulang, tak korehin. Kita punya kan kita tahu juga. Tapi Allah nang nyambat ke kurang lebih kayak itu aja. Itulah. Jadi Tuan Guru Faisal, dia umur berapa nih? Mendekati zaman benar 33. Sahabat juga insya Allah. Insya Allah, berkaya abang mendiding sudah 65 3 bulan. Pas hari esok 65 3 bulan. Ya Allah, ancap mati bang jangan kayak itu. Nah, itulah. Jadi pada Tuhan kita itu Allah ada mengambil sedikit. Mengambil apa? Mengambil kenang-kenangan, yaitu ulun mendapat dari hamba Allah yang pernah belajar ngaji Al-Quran dari Alif Lam Mim sampai ke Yuhidul, sampai ke Juz itu. Jadi apa pesannya kata datuk kita tuh? Wahai toh pian namun anda jadi orang yang sugih kadang ngalih kada. Amun anda jadi orang yang sugih kadang ngalih kada. Jadi wajar murid-muridnya tuh tadi nang halus. Tapi mana bang? Cuman beri orang mengaji itu sudah bererangan aja belajar ngaji. Orang beri. Jadi bertakut si muridnya tuh tadi, wahai Pak Tuan, Anda jadi orang sugih nyaman, menjadi Pak Tuan, nyaman. Kayak apa caranya Pak Tuan? Kadang ngalih-ngalih tok. Seandai kata umurku kada panjang lagi, kau terapkan hal ini kalau dalam bahasa Jakarta. Nah, kau terapkan dalam dirimu dan sampaikan kepada anak cucumu kalau hendak jadi orang sugih kada ngalih. Kayak apa Pak Tuhan?
Apabila tatamu dengan orang hina, kau sayangi. Amun ada duit, julumi. Amun ada nasi kukus, doakan. Amun ada mineral, bukakan. Alhamdulillah, Pak Kiai Badrun sugih. Yang kedua, amun kau hendak menjadi orang alim, kadang alim juga kayak apa Pak Tuan? Belajar. Jujur ini. Jadi Pak Guru Waisal ya, Tuan Guru Waisal, syukur banget. Pulang diajari sudah, syukur banget. Nah, itu. Jadi 3. Amun hendak menjadi hamba Allah, taat. Taat itu kayak apa Tuhan? Taat itu artinya orang yang takut dan malu kepada Allah. Orang yang takut dan malu kepada Allah. Jadi kita malu wan Allah tuh kayak apa aja, di mana aja ada orang, ada orang sendiri atau seorang, tetap kita takut wan Allah, tetap malu wan Allah. Barulah yang disambat orang taat kepada Allah. Kita aja lah kecintaan dahulu, dengan suah cintaan ulun kada bisa suah cintaan karena ulun ada melihat kayak mana melihat orang yang bisa cintaan tuh yang melihat bibir abang langsung yang dibawa kancang tuh ulun bisa cintaan mengenai ulun kayak apa aja abang yang bibir ada aku ulun, jadi kada bisa cintaan. Maka pada waktu cintaan, pada waktu itu apa ujarnya? Ujar nama lagi, oh yang tiada yang lain selain dirimu ya. Ujar Nabi aku kada percaya bang, itu rayuan gunggal aja orang di Jakarta. Gunggal itu apa? Kain burung. Tapi sudah 2-3 kali bertemu, nang bini pulang menyambat, bang, tampak engkau apalah artinya hidupku bang. Seolah-olah belahan milik kita berdua. Ujar Pak Kiai Badrun, apa diandak di mana? Ya Allah. Itu orang cintaan. Nah, jadi apabila kita ini saling cinta menyintai, saling sayang menyayangi, kita ambil itu tadi 3 perkara, yaitu amanah untuk kita, walaupun kayak itu aja amanahnya. Terbukti sekarang ini, yaitu siapa orang yang paling kaya di Temelahan, saya katakan jujur, yaitu seorang abaid yang bernama Gusti Nata. Saya jujur Pak, tidak bisa dikorupsi saya jujur. Beliau kalau ada makanan enak, tempe goreng, tahan dia menyebut saya ke Kayu Jati, bawa ke rumahnya. Dia kalau pulang dari mana-mana dapat duit sampai 10 juta, saya dihadiahi. Jadi saya berani mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling kaya di Temelahan. Karena kata datuknya, orang yang kaya itu adalah orang yang sayang dengan orang yang hina. Orang yang kaya itu ada orang hina ikut makan hartanya. Orang yang kaya itu ada orang hina yang merasakan hartanya. Jujur apa kada? Contohnya kayak ini aja nih, tanda orang sayang. Ini tanda orang sayang. Kalau awan orang hina aja nya sayang, apalagi awan orang bungas. Ada lihat ada. Itu aja kuncinya kan kali-kali kata. Jadi jujur Allah mengatakan, yaitu orang yang terkaya di Temelahan, Indragiri Hilir umumnya, nang luasnya Indragiri Hilir dan 18.000 km persegi, orang kayanya habaib Gusti Nata. Bagi ulun, mudah-mudahan beliau diangkat oleh Allah kainan tanpa hisab di yaumil qiyamah. Tapi kita semua ini menuruti beliau, menurut jejak langkah beliau, insya Allah kita juga sama kayak beliau. Sehingga malam ini, ulun ini Pak, orang yang paling bungol kada alam bungol. Lebih bungol daripada tepung omol-omol.
Tapi karena gara-gara habaib ini Gusti Nata nama nampilkan ulun, wani kada wani ulun wani-wanikan. Wani kada wani ulun wani-wanikan. Pada rupa ulun ini sopannya kada ketulungan lawan tuan guru Pak Isa. Guru Pak Isa berapa harganya saya itu kan. Ibaratkan barang apa mereknya? Ilegal dulu dan merek. Nah, itu tadi. Jadi ulun ini memohon kepada pian berataan, ayolah kita menyatu menjadi satu lah. Menyatu kita menjadi satu. Jangan kita beda membeda. Jangan kita bermasalah tentang masalah itu masalah ini. Jangan masalah diperpanjangkan. Misalnya ulun berceramah duduk, Guru Faisal berdiri, nang berdiri itu berpahala, nang berduduk ada apa-apa, ayo ada apa-apa, ulun terima. Jadi jangan diperpanjang, artinya kita menyatu menjadi satu. Kita niat kita lillahi ta'ala, hanya mengharap ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap keampunannya. Mudah-mudahan kita sampai yaumul kiamah dikumpulkan dari dunia sampai akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu harapan kita. Apalagi kita ada lawas lagi menyambut bulan Ramadan minggu boleh. Menyambut bulan Ramadan. Jadi menyambut bulan Ramadan ini, ayolah kita bermaaf-maafan. Memang Pak, Bu, kita tidak saling kenal mengenal. Tapi tentu Bapak dan Ibu melihat posting-posting saya, maklumlah karena ini macal dana. Melihat orang picak berjalan di posting, melihat orang lunas di posting, melihat orang tampan di posting, melihat kucing basaun di posting. Lalu mentang-mentang Android. Jadi ulun ini Pak Bu, tentu ada salah satu di antara kita, karena banyak manusia ini tentu banyak ragamnya. Kata Melayu, banyak udang banyak ragam kan? Banyak orang banyak ragam. Lain dulu, lain belalang. Ya, lain tempat, lainlah acaranya. Namun kita tetap menyatu menjadi satu. Seandainya kata bapak-bapak di belakang saya, Pak Syaihan, orang kecamatan Curcong, Desa Kampung Baru, RT 5 RW 5, itu tempat saya Pak Guru Faisal. Di situ. Seumpamanya kayak itu, anak dipercayai juga, kemananya Pak Guru. Aku ingat abah punya mbak, orang mempintar kada Pak Guru, itu gurunya Syaitan, kayak naulu. Allah di mana? Semua yang terjadi itu atas kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak bisa terjadi. Hidupnya syaitan karena dihidupkan oleh Allah. Hidupnya Nabi Adam juga karena dihidupkan oleh Allah. Jadi jangan kita bersambar kayak itu. Tapi sebaliknya pula, kalau ada yang menyambar kayak itu, demi Allah, ulun telah memaafkan terlebih dahulu karena ulun merasa bahwa kami adalah orang yang hina. Jadi orang yang hina apabila dihinakan, mudah-mudahan karena di hadapan Allah ulun kada dihina. Nah, sebaliknya pulang pian menghina-hina kada salah. Karena pian menghina, mudah-mudahan orang yang ketujuh menghina orang yang hina diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ujar Allah, hai hambaku, aku beri hidayah kepadamu. Siapakah yang menjadikan sesuatu itu di muka bumi ini melainkan aku? Engkau tidak bisa menjadikan. Contohnya kadang ngalih-ngalih kada. Mikrofon ini berpian. Oke. Katakanlah mikrofon ini punya habaib nih. Mikrofon. Ulun sambat mikrofon ini mau boleh lihat tuannya gandalnya panjangnya kurang lebih berku. Mikrofon kanan sarik, Gusti kanan sarik. Ayo. Siapa kanan sarik? Mikrofon kanan sarik, Gusti kanan sarik. Tapi nang ulun pada kanan sama kayak batangko mikrofon. Ujar Gusti Nata coba dilanjang pian ukur.
Karena panjang mau mikrofon, mau sampaikan mikrofon, kalau sampai panjangnya sama mikrofon, mati ini. Sarik rupanya ampunya mikrofon. Nah kayak itu juga lah ulun ini. Jadi biar berataan, ayo kita sama-sama bermaafan malam hari ini. Jangan buru-buru bubar, yuk kita sama-sama bermaafan. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah. Insyaallah menebus kesalahan dan kesilapan kita. Kita yang sudah berada di alam barzah diampuni oleh Allah. Kita berataan ini juga diampuni oleh Allah. Sengaja tidak sengaja dosa kita diampuni oleh Allah. Sebelum itu saya tinggalkan sedikit oleh saya kepada semua yang ada malam hari ini, sekiranya hendak dipakai, bahwa ada mau dipakai tinggalkan aja di pendopo dikit pada Allah. Kita para kawan bulan puasa harus kita banyak menimba sholat itu dikatakan yang diajarkan oleh para aulia. Ada sahabatnya ya Rabbi ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rabbi ya Allah ya Rahman ya Rahim sebanyak 40 kali. Insya Allah hati kita bersih, melihat kayak apa aja yang di kanan kiri kita, yang di belakang atau di hadapan kita ada banyak komentar kata istilah kata ya Rabbi ya Allah ya Rahman ya Rahim 40 kali. Mohon maaf ya buruk. Jadi karena ulun diberi hidayah oleh Allah, bukan ulun takabur, tapi kita lagi sama-sama. Anak dipakai, alhamdulillah kada dipakai, kada masalah. Tetapi yang itu tadi karena ulun diberi kesempatan, maka ulun kada bisa mencari apa-apa yang hadir pada malam hari ini, yaitulah ya Rabbi ya Allah ya Rahman ya Rahim. 1, 2, apabila kita hendak berjalan masuk ke dalam masjid atau masuk ke dalam rumah, maka kita ambil yaitu perkataan yang yaitu seperti ini, bisa dijadikan nyanyian kalau kita sambil mayun anak ibu-ibu, sambil mayun anak yang paling baik. Hey, Rabbi anta ridho ana alimna Rabbi anta ridho ana alimna. Insyaallah anak-anak ibu dan ibu jadi orang alim berada. Insyaallah, insyaallah. Itu mau kita menyanyikan anak kita. Tapi mau kita hendak keluar kemana-mana, hendak mengawi dodos sawit, mengait pinang, pulang mencari ikan. Nah, anak mengajar, ayah mau pulang. Rabbi anta ridho ana salimna Rabbi anta ridho ana salimna. Mudah-mudahan selamat kita, rezeki yang kita dapat berkah. Berkah rezeki yang kita dapat. Ibu di rumah Rabbi anta ridho ana alimna. Paham lihat Tuan Guru? Bahasa kita tadi anak itu kan saya. Antara kita dengan anak itu berarti sama-sama anak. Misal contoh, anak bertakun wanita, oma, ini buat siapa mak? Buat kita. Oma, ini rumah siapa? Mak, rumah kita. Jadi maka disebut anak, arti anak itu tadi kita sama-sama. Rabbi anta ridho, engkau ya Allah ridhoi perbuatan kami kepingin kami ini menjadi orang yang alim soleh seperti keturunan Datuk Sapa. Tapi kepingin menjadi orang yang alim seperti kayak Datuk Sapa. Jadi Datuk Sapa para aulia
Tuh kayak itu amalannya. Rahasia. Kenapa? Karena ulun ini orang bijak, maka sering ulun bermimpi beliau. Percaya karena percaya, anak cucunya terserah. Tapi kayak itu. Pada tahun 74, yaitu abang ulun karena Damiati seminggu sekali mengilangi ulun kabar selamat. Ketika itu beliau masih gagah dan tampan, ketujuh bermain di air bagi dan kampung baru. Seminggu sekali pastinya mendatangi ulun, yaitu mengusap-usap kepala ulun sambil menyambat, jangan dihinalah, kayaknya jadi. Nah, jadi maka itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apabila ulun menangis, ulun rindu bisa tatap. Bisa tatap. Ya. Jadi inilah zuriat keturunannya. Mengapa menyayangi ulun? Ulun kada tahu apakah ibaratkan kabel lampu, apakah satu jalur, apakah memang bagaimana caranya itu kada tahu kita. Karena apa ya Tuan Guru Faisal, aman anak singa ada mungkin menjadi anak waris. Anak singa juga. Mungkin ada kaitannya entah di mana-mana, kita kada tahu karena nasab kita sampai 7, 8, 9 bahkan ratus turunan ke atas kita kada sama-sama kada tahu. Sehingga para aulia menyambatkan kepada ulun, para aulia menyambatkan kepada ulun ke ini sambatannya. Kamu jangan takut awan orang jahat. Seandainya kata engkau dibunuh, dia kapan tahunnya pun mati juga. Kamu jangan terlalu menyembah dengan orang kaya, karena orang kaya hartanya titipan. Kamu jangan selalu tunduk dengan orang pangkat, karena pangkat juga titipan, pakai periode. Tetapi kamu harus hati-hati ketemu dengan orang yang remeh turun pendapat, karena kita tidak tahu dari mana dia, keturunan apa dia. Nah, jadi inilah, ayo sama-sama kita jaga, sama-sama kita hati-hati. Kenapa maka Gusti Nata ini sayang banget awan ulun? Karena ulun dan beli takunakan, wahai Gusti, kenapa maka biarnya yang orang kita ada duit diberi, ada makan diberi, apa-apa nanti tukar tidurnya apa? Apa kira-kira perasaan pian tuh? Pian ini kenapa? Karena peletnya kan? Apa? Nah jadi kayaknya belajar awan sidin ini orang yang terkaya di Indra Gembel. Nah mudah-mudahan di majelisnya jadi wujud-wujud dirahmati oleh Allah. Jadi Bapak Ibu yang datang kemari mudah-mudahan Allah mengampuni. Ini Guru Faisal, umur 33, Bapak minta ampun, maaf. Kapan sampai ke tempat ulun mungkin naik Kalimantan itu berapa kali transit di kan dari Jakarta, Kalimantan menyampai ke Romamuk di setiap orang dan naik. Jadi ulun kada tahu di sinilah kita tatamu, kita bakat sebagai adik-adik, saling doa mendoakan, mudah-mudahan kita ikat tetamu lagi. Jadi semua yang hadir pada malam hari ini, semua aku akui sebagai dan sangatku. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kita. Kada pilih-pilih, rata semuanya. Nang hadir malam ini, nang kada hadir di rumah, baik pun pejabat ataupun rakyat biasa, semua dipelihara oleh Allah, diampuni oleh Allah, dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan Indra Gembel adalah menjadi kota ibadah, kota yang bertobat, mengumpulkan kita bersama sehingga kehidupan kita bahagia dan indah bersama-sama. Kurang lebih saya menyusun 10 jari. Seandainya kata ada salah dan silap saya, yaitu tolong dimaafkan. Kesilapan tuan-tuan semua tidak ada kepada saya, karena saya adalah insya Allah orang hina pemaaf. Cuma ulun berharap awan pian mudah-mudahan pian berataan ini karena diberi oleh Allah sifat yang sempurna, jalankanlah tugas dengan hati-hati. Tugas kenegaraan, tugas keagamaan
juga tugas di dalam rumah tangga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita semua dibebani oleh tugas. Ulun juga walaupun kada melihat, ulun mempunyai anak, ulun mempunyai istri, tolonglah didoakan ulun ini supaya anak-anak ulun menjadi zuriat yang baik. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbi habli billadunka dzurriatan thayyibatan innaka antas samiul du'a. Mudah-mudahan zuriat kita semua menjadi orang yang ahli sunnah wal jamaah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين آمنوا وتطمئن